beraneka rasa, stroberi atau sari pandan, di dalamnya roti atau serat sayuran disirami susu. Oh, lezat sekali. Jika sepandai ibu, akan ku buat satu agar-agar yang tinggi setinggi rumah. Lalu kawan-kawanku datang berduyun-duyun, bawa sendok dan piring, dan ku ucapkan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi sama Kak Dadang. Buat adik-adik yang ada di rumah, pagi ini Kak Dadang akan bercerita tentang serigala yang si raja hutan dan kelinci kecil yang cerdik. Di hutan belantara hiduplah seekor singa si raja hutan. Si raja hutan itu adalah raja dari binatang-binatang yang ada di dalam hutan. Karena singa itu sudah tua, dia susah untuk mencari makanan, tetapi dia adalah raja yang bisa memerintah semua binatang-binatang untuk menyerahkan diri kepada mereka sesuai dengan urut mereka masing-masing. Setiap satu hari datanglah satu binatang akan menyerahkan dirinya kepada si singa, si raja hutan itu. Kemudian berhari-hari lamanya, setiap satu hari satu binatang akan dipersiapkan untuk makanan singa itu, sehingga binatang-binatang lain merasa ketakutan, tetapi mereka tidak bisa menolak perintah si raja hutan itu. Tibalah satu saat si induk kelinci yang akan gilirannya yang dimakan oleh singa itu. Kemudian induk kelinci itu berkata kepada anaknya, "Anakku, hari ini ibu akan menjadi santapan si raja singa itu. Kamu jaga hati-hati dan kamu harus bisa mandiri, karena mulai besok ibu tidak akan bersamamu lagi," kata si ibu kelinci kepada anak kelinci tersebut. Kemudian anak kelinci berpesan kepada dia, "Ibu, biar aja aku yang menggantikan ibu. Aku akan menghadapi si raja hutan itu." Kemudian ibunya bilang, "Kamu tidak akan bisa melawan si raja hutan itu. Si raja hutan singa itu sangat ganas. Semua binatang yang di sini tidak berani kepadanya. Yaitu gajah, harimau, dan binatang-binatang lain pun takut kepada singa itu. Apalagi kamu yang masih kecil," kata induk kelinci kepada anaknya. "Ibu tenang aja, aku ada punya cara untuk menghajar raja singa itu," kata si anak kelinci kepada induknya. Kemudian anak kelinci pamit kepada ibunya. "Ibu jangan khawatir, aku akan berjaga diri, bisa menjaga diriku sendiri," kata anak kelinci itu berjalan menuju tempat singa berada. Di tengah jalan, anak kelinci itu berjumpa dengan seekor monyet yang sedang bergantungan di salah satu pohon. "Monyet, kok kamu tenang aja melihat serigala yang sempurna itu sehingga kamu tidak mau menolaknya? Habis bagaimana lagi? Aku tidak bisa melawannya, apalagi aku sendiri," kata si anak monyet yang bergelantungan di atas pohon itu. "Tetapi lihat aku adalah anak kelinci yang cerdas. Aku akan melawan si raja hutan itu. Lihat aja nanti," kata si anak kelinci kepada kera yang berada di atas pohon itu. "Apakah mampu kamu menghadapi sendiri?" kata si anak. "Lihat aja, apakah kamu perlu bantuanku?" kata si kera itu. "Tidak perlu, kalau kamu mau lihat, datanglah ke
ke danau yang airnya yang dalam di seberang sana, kata anak kelinci itu kepada si anak kera itu. Anak kelinci itu berjalan lagi. Di tengah jalan dia melihat seekor gajah. Gajah, kok kamu tidak mau melawan si raja singa yang serakah itu? Kata si anak kelinci kepada seekor gajah. Aku tidak bisa melawannya, apalagi aku sendiri, karena singa itu adalah raja hutan, kata si gajah. Lihat aja aku bisa melawan si singa yang serakah itu. Kok kamu bisa? Apakah kamu perlu bantuanku? Tidak perlu. Kalau kamu mau lihat, datanglah ke tepi danau sore ini, kata si anak kelinci itu. Kemudian dia berjalan lagi menuju tempat si raja hutan, yaitu singa. Di tengah jalan lagi, si anak kelinci berjumpa dengan seekor harimau. Harimau, kok kamu tidak bisa melawan si singa yang raja hutan yang rakus itu? Kata si anak kelinci. Kemudian harimau bilang, aku tidak bisa melawannya sendiri karena raja singa sangat kuat, kata si harimau kepada anak kelinci. Lihatlah aku bisa melawan si singa yang serakah itu, kata si anak kelinci. Apakah kamu perlu bantuanku? Tidak perlu, aku cuma mau kamu lihat aja nanti di sungai, di danau petang ini, kata anak kelinci itu. Kemudian anak kelinci itu tibalah di tempat si raja hutan singa berada. Kemudian anak kelinci masuk ke istana itu dan menemui si raja hutan, yaitu Pak Singa. Kemudian si kelinci berkata kepada si singa raja hutan itu, maaf raja, aku agak terlambat. Aku menggantikan ibuku. Tadi di jalan aku dihadang oleh binatang mengaku dia sebagai raja hutan, kata si anak kelinci kepada si raja singa. Siapakah yang berani-berani mengaku dia raja hutan di sini? Kata si singa dengan marahnya kepada anak kelinci. Iya, dia berada di dekat danau. Aku tadi dihadangnya. Dia minta aku menyerahkan 1 ekor binatang untuk dimakannya, kata si anak kelinci tadi. Baiklah, bawakan aku ke sana, kata si raja hutan itu kepada anak kelinci tadi. Anak kelinci tadi dan raja hutan si singa berjalan menuju danau. Kemudian sesampainya di danau, kemudian raja hutan berkata, di mana dia? Bilang aku datang, kata si raja hutan si singa kepada anak kelinci tadi. Kemudian anak kelinci dengan beraninya dia mengatakan, itu dia ada di bawah air sana, kata anak kelinci kepada si raja hutan. Kemudian si raja singa tadi menghadap ke bawah melihat di dalam air itu binatang apakah yang berani mengaku dia sebagai raja hutan. Tetapi dia tidak tahu di dalam air yang jernih itu terlihat oleh bayangnya sendiri. Oh, itukah binatangnya, hampir mirip denganku. Diakah berani-berani mengatakan si raja hutan, kata si singa dengan marahnya. Kemudian dia meraung sekuat-kuatnya. Kemudian di dalam air tadi, raungan itu tadi bergema membalas raungan si singa tadi dengan keras juga. Si raja singa menjadi geram, lalu dia terjun di dalam air tadi yang arusnya sangat deras dan dalam. Kemudian sesampainya dia di air itu, ternyata binatang yang dilihatnya tadi tidak ada di dalam
air itu tadi. Kemudian dia hanyut dan tenggelam, hidungnya dimasuki air dan mulutnya juga. Dia meminta, tolong, 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 kata si raja hutan. Kemudian anak kelinci berkata begini, mengapa aku harus menolongmu? Kamu adalah binatang serakah yang memasat kami setiap saat. Sekarang itulah balasanmu, kata si anak kelinci yang cerdik tadi. Kemudian binatang-binatang lain yang di hutan tadi ternyata dia bersembunyi di balik pohon-pohon dan sekarang mereka keluar dan bertepuk tangan kepada keberanian anak kelinci yang bisa mengalahkan si raja hutan. Ya, adik-adik, demikian cerita Kak Dadang hari ini. Buat adik-adik di rumah, masih tetap di rumah, kalau keluar rumah yang perlu-perlu aja, jaga kesehatannya, belajar di rumah, jangan lupa berdoa semoga COVID-19 ini cepat berlalu buat adik-adik semua. Salam literasi, baca, baca, baca.